Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Naufal Wafi, NIM 22010111110125 dari kelas A2 Asisten Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan terkait isu-isu pendidikan terkini di Indonesia pada tahun 2025 secara singkat dan jelas, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester untuk matkul Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, terkait isu pendidikan terkini yang ada di Indonesia pada tahun 2025 adalah ketimpangan akses pendidikan. Salah satu masalah utamanya adalah banyak daerah terpencil yang belum punya fasilitas yang layak seperti gedung sekolah, baik listrik maupun internet. Hal ini menyebabkan anak di kota dan daerah terpencil mengalami kualitas pendidikan yang sangat berbeda, yang dimana kalau daerah terpencil aksesnya sangat sulit, lalu fasilitas yang terpakai masih belum selengkap yang ada di daerah kota. Hal ini sangat mempengaruhi terkait kelangsungan pembelajaran yang ada di desa tersebut. Oleh karena itulah, akses pendidikan yang ada di desa ini memang sangat penting untuk diperhatikan. Contoh masalahnya yaitu sekolah di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Daerah 3T ini sangat sering sekali kurang mendapatkan fasilitas lengkap, dan tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dengan baik, dikarenakan ya fasilitasnya serta biaya yang belum memenuhi standar yang ada di sana. Yang kedua yaitu masalah kualitas pembelajaran. Masalah kualitas pembelajaran ini masih menjadi tantangan besar. Banyak sekolah yang masih bermasalah pada kualitas guru yang belum merata, metode pembelajaran yang belum optimal, lalu pembelajaran yang masih kurang fokus pada keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan kreatif. Kualitas guru yang belum merata ini dapat diartikan sebagai guru yang ada di sekolah tersebut memang belum memiliki kompetensi yang baik terhadap pembelajaran yang disampaikan. Lalu metode pembelajaran yang belum optimal di sini dimaksudkan guru masih terlalu monoton dalam menjelaskan, seperti halnya hanya menggunakan metode ceramah atau tanya jawab saja, namun tidak dikolaborasikan dengan metode-metode games atau teams game turnamen atau game-game yang lain yang menunjang terkait efektivitas belajar agar lebih baik. Dan juga pembelajarannya itu masih kurang fokus pada keterampilan abad ke-21, yakni berpikir kritis dan kreatif. Banyak pembelajaran yang masih memiliki pemikiran yang biasa-biasa saja, atau kalau sekarang pembelajaran kritis dan kreatif itu dapat disebut dengan HOTS atau High Order Thinking Skill. Lalu ada free meal atau program makan gratis di sekolah, atau kita biasa menyebutnya sebagai MBG atau makanan bergizi gratis. Pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis untuk siswa yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan menurunkan angka stunting. Namun pada pelaksanaannya, program ini menghadapi tantangan yang besar seperti kasus keracunan makanan yang mempengaruhi ribuan siswa dan hambatan infrastruktur dapur di banyak daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya banyak polemik dari program makanan bergizi gratis ini. Diantaranya adalah adanya kasus keracunan, di mana kasus ini sangat marak terjadi. Akibatnya bahan makanan yang telah diolah kurang matang, atau mungkin bahannya yang kurang baik mendapatkannya. Hal ini menjadi tantangan besar. Bagaimana pemerintah itu bisa mengatasi hal ini? Bagaimana pemerintah mengatasi keracunan untuk makanan bergizi gratis ini? Lalu infrastruktur dapur MBG ini yang dinilai sangat sulit, masih kurang banyak maksudnya, karena di berbagai daerah itu diwajibkan ada dapur MBG, namun pada kenyataannya dapur MBG ini sangat terbatas dan didistribusikan di berbagai sekolah. Akibatnya output yang dikelola dari hasil dapur MBG tersebut kurang dan pembagian makanannya kurang merata. Lalu adanya ketimpangan akses ke pendidikan tinggi. Masih terdapat perbedaan besar dalam akses perguruan tinggi di berbagai daerah. Provinsi tertentu memiliki angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang jauh lebih rendah
menunjukkan ketidakmerataan kesempatan masuk kuliah. Nah, dimana kita ketahui bersama di daerah 3T tersebut tertinggal, terluar, dan sangat terisolasi, itu masih sedikit sekali yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dikarenakan memang di sana memang sangat jarang sekali berinteraksi dengan dunia luar, dan mungkin akses ke keluarnya itu juga kurang baik atau memang sulit. Oleh karena itulah daerah-daerah yang kurang dijangkau oleh akses pendidikan tersebut sangat susah melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat pendidikan tinggi. Lalu ada tantangan lainnya ini sebagai opsional, yakni adanya kesulitan pengumpulan data pendidikan real time dan pemetaan masalah secara nasional. Pengumpulan data pendidikan secara real time ini dinilai masih sangat kurang dalam skala global atau skala nasional. Masih rendahnya kualitas kurikulum dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja global. Di sini memang siswa itu seharusnya disiapkan untuk memasuki dunia kerja secara aktif. Namun pada kenyataannya masih banyak lulusan-lulusan, bahkan lulusan perguruan tinggi yang memang situ belum memiliki kompetensi yang baik untuk menghadapi dunia kerja. Oleh karena itulah kurikulum ini harus segera diperbaiki agar para siswa atau mahasiswa yang keluar dari ranah pendidikan itu bisa langsung menempuh pekerjaan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga memiliki kompetensi kerja yang baik. Baik, cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan terkait isu-isu pendidikan terkini. Meskipun banyak tantangan, masih ada harapan melalui kebijakan, inovasi pembelajaran, dan kolaborasi semua pihak untuk memperbarui pendidikan kita. Terima kasih dari saya, Muhammad Naufal Wafi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.